Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Sarjana Hukum dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Saya telah berdinas selama 20 tahun, khususnya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Baik, kita akan mengadakan kegiatan uji berbalan sarana prasarana bangunan gedung. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah ada 5 aspek yang harus diperhatikan oleh pengelola bangunan gedung. Yang pertama, peralatan proteksi fire extinguisher. Selanjutnya, alarm system dan hydrant system itu proteksi aktif. Yang kedua adalah proteksi pasif. Yang ketiga, aspek keselamatan jiwa. Keempat adalah akses pemadam kebakaran, dan yang kelima adalah EKG. Nah, baik, kita membahas salah satu untuk proteksi para aktif. Ini ada fire extinguisher, di sini ada smoke detector, dan SCL TA panel alarm control. Nah, pada saat kebakaran terjadi, smoke detector ini kita untuk mendeteksi apabila munculnya asap yang berkemungkinan terjadi kebakaran pada bangunan gedung ini. Dan security nanti akan beraktif untuk mengambil proteksi untuk melakukan pemadaman awal. Baik, selanjutnya kita ke ruangan lainnya. Baik, sekarang kita sudah berada di rumah. Saya akan membuat satu persatu ada di dalam rumah. Yang pertama, ini ada sirkuit. Ini sekitar 180 kubik air. Ini pastikan sebelum sampai pemadam, pemilik bangunan gedung ini dapat mempergunakan air yang tersedia di dalam pemadam. Yang pertama, kita lihat di sini ada mesin pacu. Ini namanya joki pump. Pengusahaannya sebenarnya di sini negatif section. Jadi kita melihat pompa ini, saya semua yang di sini disebut bar. Dipergunakan pompa pacu untuk pemadaman awal pada saat aktifnya sprinkler. Selanjutnya di sini ada pompa utama, electric pump. Nah, ini pipa discharge. Ini ukuran 10 inci. Dan di sini ada pipa tidak tekan ukuran 6 inch. Nah, kalau kita tekan setiap mesin ini diperkirakan 4 inci. Ada juga ini jaringan untuk pipa sprinkler. Semua alat ini dilengkapi dengan sentimental tersebut. Presiden adalah semua bergerak. Nah, ini elektrik pump ini kapasitasnya 750 GPM. Jadi 2.839 liter per menit dikeluarkan menghasilkan air pada saat kebakaran terjadi. Kalau joki pump sudah jelas, hidupnya otomatis, matinya otomatis, matinya manual. Artinya pada saat sprinkler dipergunakan, dia akan di durasi 7 hingga 8 bar penurunan hidup. Langsung masuk ke elektrik pump. Dia hidupnya di 7 bar.
Jadi artinya yang kedua, dan di semua ini kapasitas besar, artinya pada saat penurunan di mata yang terjadi otomatis. Maka untuk pemadaman di dalam jadi bisa kita lihat pipa bisa dari putaran kedua obat dan terakhir adalah presiden dikendalikan oleh dikontrol. Di sini ada panel pipa, elektrik pump, dan panel diesel pump. Baik, itu aja dulu sementara. Ini instalasi pipa penyalur, ukurannya 6 inci. Baik, selanjutnya kita membahas tentang APAR. Apa itu APAR? Singkatan dari alat pemadam api ringan. Artinya alat yang dipergunakan pada saat pemadaman awal dioperasionalkan oleh satu orang. Beratnya antara 0,5 hingga 16 kg. Berikutnya cara mempergunakan APAR, ada istilahnya PASS. Pull berarti tarik pinnya. Jadi sebelum kita mempergunakan, kita safety diri dulu, agak menjauh dari APAR ini. Pull, tarik pinnya. Berikutnya angkat selang dan nozzle, tangan di nozzle, di kepala nozzle, squeeze, hentakkan sekali handle-nya untuk membocorkan seal-nya ini, dan yang keempat sweep, siram atau semprot dengan cara dikibas. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa sebelum kita mempergunakan APAR ini, kita harus melihat dulu tipe dan jenisnya. Kalau dilihat dari tipe berarti tekanan untuk mengeluarkan isinya ada karakternya. Kalau kita melihat tipenya, tekanan menggunakan pressure. Dan yang kedua, ada satu lagi APAR-nya yang bertekanan mempergunakan CO. Kalau dari kita melihat dengan jenis media di dalam, berarti benda padat, benda cair, benda padat, dan gas. Yang saya contohkan ini adalah benda padat. Dry chemical powder, tepung serbuk kimia. Mungkin hanya ini dulu tentang APAR. Selanjutnya MKKG. Apa itu MKKG? Jadi panjangnya Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Artinya tata kelola pemilik atau pengelola bangunan gedung untuk mengorganisir karyawannya terhadap keselamatan daripada penghuni gedung itu sendiri. Jadi di dalam itu meliputi kepala NKKG, adanya struktur organisasi, adanya terbentuknya SOP atau RTDK, adanya program pelatihan di bangunan gedung tersebut terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan yang terakhir adanya first safety management. Jadi intinya di dalam bangunan gedung tersebut harus memuat 5 aspek seperti yang saya utarakan sebelumnya. Proteksi kebakaran aktif, proteksi kebakaran pasif, sarana penyelamatan jiwa, yang keempat akses pemadam kebakaran, dan yang kelima adalah MKKG. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.